Good news Indonesia, sekarang ya lu bisa berbangga diri. Bukan cuma Ukraina dan Iran lo yang bisa bikin drone jeger-jeger di udara sana ya. Tapi ternyata Indonesia juga udah berhasil loh ekspor drone ke negara Australia. Ekspor perdana. Tujuannya kemana? Tujuannya kita akan ekspor ke Australia. Drone ini bisa untuk surveillance, bisa untuk mantau, bisa juga untuk pemetaan sekitar 800 hektar untuk sekali terbang. 800 hektar ya? Iya, sekitar itu. Wow, luar biasa. Dan ini kabar baik sih buat kita semua. Karena apa? Indonesia bisa cuan. Bahkan menurut hitungan kita bisa lebih dari 21 triliun dari bisnis drone ini. Menarik ya guys? So kalau lu penasaran jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, ada usaha UMKM nih asal Bandung kemarin bikin heboh. Ini hebat banget ya, karena mereka berhasil ekspor perdana drone ke Australia. Drone-nya bukan drone biasa tapi drone surveillance yang bisa terbang ke atas, monitoring, mengawasi lahan luasnya ribuan hektar. Wih, salut gua. Kalau dari kemarin kita tahu kita bisa pakai nih usaha kayak begini nih. Karena kita kalau eksplorasi juga pasti pakai drone. Dan gak banyak loh drone yang bisa melakukan GIS, mapping, skala besar seperti ini. Jadi buat teman-teman ada perusahaan yang namanya Beta alias Bentara Tabang Nusantara. Nah ini adalah perusahaan manufaktur drone asal Bandung. Hebat nih Bandung, berdirinya tahun 2016, isinya anak-anak teknik aerospace ITB. Jadi awalnya mereka cuma jasa servis drone lah. Tapi sekarang mereka bisa fokus merancang dan memproduksi UAV sendiri. Mereka punya lebih dari 18 konfigurasi drone yang bisa dipakai nih buat kebutuhan pemetaan, inspeksi, logistik, hingga militer guys. Hebatnya lagi ya, mereka udah berhasil dapat penghargaan Rintech Award tahun 2023 dari Kementerian Perindustrian. Bahkan sampai masuk nih top 10 Startup Studio Indonesia, top 3 Semesta AI 2025, dan jadi juara nih di Astronauts 2025 guys. Nah kalau gue lihat daftar kliennya juga hebat-hebat nih. Ada MRT lah, PUPR lah, ada Pindad lah, ada BRIN, ada PGN, ada PT Timah. Jadi dari sini lu bisa lihat lah ya, fungsi drone ini luas banget, bisa dipakai buat pertahanan, tapi bisa dipakai juga buat bisnis pertambangan, kebun sawit, dan lain sebagainya guys. Militer mereka punya Mini B. Awalnya ini buat drone pemetaan, tapi sekarang jadi drone loitering munition. Jadi bisa jadi drone kamikaze nih, yang bisa nabrak musuh terus meledak. Terus ada Rupel nih, ini VTOL hybrid nih, drone pembawa mortir. Mortirnya ya mortir 60 mm ya, atau mortir 81 mm. Ini mortir Pindad lah. Lu suka lihat ini di perang-perang Ukraina, banyak nih drone sejenis Rupel ini yang ngedrop mortir dari ketinggian tertentu ke sarang-sarang persembunyian musuh. Nah terus buat produk sipil mereka punya drone Vela. Ini buat dunia pertanian, bisa nge-spray pupuk, pestisida, tangkinya 16 liter guys, lumayan nih. Ada Iris, ini drone khusus inspeksi dan survei. Bisa buat analisis spektrum, tapi bisa juga buat bawa kargo ringan guys, karena mereka bisa bawa beban sampai 7 kg. Ada Lios, mirip-mirip Iris tapi bisa dilipat dan dibawa di punggung. Cocok nih buat medan-medan sulit daerah terpencil guys. Lalu ada Raybi, bisa buat pemetaan udara di ruang yang sempit karena dia punya dual tilt rotor guys. Nah yang terakhir ini Omni-B guys. Ini drone yang diekspor ke Australia, drone pemantau, surveillance drone. Bisa menjangkau area yang luas. Ini adalah produk drone Indonesia yang pertama kalinya diekspor ke Australia loh. Nah dari situ lu bisa lihat ya bahwa industri kecil menengah kita dari Kabupaten Bandung bisa ternyata memproduksi dan mengekspor drone ke luar negeri. Drone tanpa awak guys. Drone Omni-B ini ya, begitu hebatnya dia bisa memantau area hingga jarak pandang 5.000 hektar loh. Dan produk ini memiliki daya saing tinggi nih di pasar global karena ya gak banyak loh drone yang bisa menjangkau 5.000 hektar ini. Dan teman-teman, ini kabar baik ya buat Indonesia Raya ya. Tentu saja gue juga bangga nih drone made in Indonesia. Tapi ini bukan yang pertama kali sebetulnya kita berhasil ekspor drone ke luar negeri. Soalnya faktanya tahun 2023 kemarin nih, kita juga berhasil kok ekspor drone ke Jepang, lu bayangin. Jadi salah satu perusahaan drone terbesar di dunia dari Jepang namanya Terra Drone ya, dari 2023 sebetulnya udah impor 40 unit drone dari Indonesia, drone Raybi. Ini drone pemetaan yang sangat inovatif lah di zamannya ya. Itu bisa terbang beroperasi di daerah yang minim area terbukanya. Jadi mereka nggak perlu takut nabrak-nabrak, enggak. Hebat nih, dan ini penting buat kita bahas. Karena saat ini ya pabrik pembuat drone itu lagi menjamur di Indonesia. Indonesia hari ini punya lebih dari 24 loh pabrik drone. Industri drone kita menjamur di mana-mana. Jadi industri pembuatan drone tanpa awak itu di Indonesia mulai rame guys. Jadi ini dipakai buat kebutuhan industri tapi dipakai juga buat kebutuhan pertanian. Bahkan ada loh pabrik-pabrik drone Indonesia
yang sedang dalam penjajakan ekspor ke negara-negara BRICS. Kayak Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan. Banyak banget karena Indonesia punya lebih dari 24 industri drone lokal. Ada yang masih CV bahkan bentuknya, AMX UAV. Ada Indraja Teknik Indonesia, ada Karya Solusi Angkasa, ada Aerotech Global Inovasi. Ada lagi Inovasi Solusi Transportasi. Jadi ada banyak banget bener-bener industri drone kita ini yang syukurnya ya udah TKDN dan udah punya SNI bahkan ISO. Dan kenapa menurut gue ini menarik buat dibahas? Karena ya industri ini gue yakin bakal growing makin besar lah, makin tumbuh lebih banyak. Salah satunya karena ada dukungan juga lah Menteri Pertanian ya berulang kali bilang ya Indonesia kalau mau jadi negara maju kita harus upgrade mekanisasi, dunia pertanian kita harus dimodernisasi. Salah satu contohnya apa? Pakai drone. Buat apa? Dunia pertanian. Nanem, nyebar bibit, pestisida, pupuk, bahkan watering juga bisa pakai drone sekarang. Nah Menteri Pertanian sendiri udah nganggarin nih duit 10 triliun. Buat apa? Modernisasi pertanian pakai AI. Petani di Kalimantan, lu jangan salah, kita juga ya di Kalimantan itu di Kapuas Hulu kemarin mulai pakai drone. Ya karena jujur aja ya kalau medannya susah, pakai drone ini banyak efisiensi yang bisa kita dapat. Ujung-ujungnya produktivitas kita naik tinggi. Kalau produktivitas petani kita naik tinggi, apa yang terjadi? Indonesia bisa mandiri pangan, swasembada pangan. So this is a good news buat kita semua. Dan ini udah dibuktikan dengan hasil riset sih guys. Jadi teman-teman bisa lihat di layar kaca ya. Menurut penelitian dari Aquaculture, penggunaan drone pada pertanian bisa membantu meningkatkan hasil panen hingga 20%. Dan dari segi biaya turun hingga 15%. Dan saking hebatnya penggunaan drone, menurut hasil riset di sektor pertanian itu jadi bisa mengurangi pemborosan bahan kimia sampai 90%. Karena sprayingnya ini tepat guna. Karena tadinya zaman dulu nih kalau lu pakai spraying tradisional mayoritas ya itu hampir 50% chemical kimiawi yang lu pakai itu menguap dan gak presisi aplikasinya, ngasal aja, gak terukur lah. Namanya juga manusia yang melakukan itu ya. Tapi kalau pakai drone, spraying kimia ini bisa berkurang hingga 90%. Artinya dari sini lu bisa lihat pemborosan pestisida, pemborosan bahan-bahan kimia itu bisa berkurang drastis. Ujung-ujungnya dampak kerusakan lingkungannya juga berkurang drastis. Nah di India sendiri penggunaan drone pada pertanian justru dianjurkan oleh pemerintah. Karena selain bisa mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia, penggunaan drone ternyata juga mengurangi penggunaan air secara dramatis. Teman-teman tahu ya salah satu sektor yang boros air, dan air itu adalah komoditas yang harus kita lindungin dan bijak penggunaannya, itu sektor pertanian. Karena sektor pertanian itu menggunakan hampir 70% loh dari peredaran air bersih di planet bumi ini. Karena bahkan kalah ya, manusia minum air sama sektor pertanian minum air masih jauh lebih banyak sektor pertanian pakai airnya. Pembangkit nuklir pakai air banyak buat mendinginkan reaktor, iya masih kalah sama sektor pertanian penggunaan airnya. Jadi dari sini lu bisa lihat penggunaan drone bisa menyelamatkan planet bumi. Kenapa? Karena mereka mengurangi pengkonsumsi air. So, menurut penelitian Kementerian Pertanian di India, kebutuhan air itu turun drastis. Tadinya per hektar itu butuh 500 liter air sekali siram. Tapi dengan adanya drone, mereka cuma butuh 55 liter air. Artinya ada penghematan 90%. Dan apakah hasil panennya berkurang? Ternyata tidak. Ketika penggunaan air dikurangi, ternyata hasil panennya justru meningkat. Karena sekarang penyemprotan airnya lebih presisi. Jadi hasil panen mereka malah meningkat. Naiknya cukup signifikan lah. Antara 5% sampai 10% lebih tinggi dibandingkan sebelumnya guys. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya penggunaan drone itu ya efisiensi dapet, penghematan dapet. Dari yield cuan justru malah tambah tinggi. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor
investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batata, the founder of the Benex Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Dari yield cuan justru malah tambah tinggi. So nggak heran negara-negara yang punya penduduk miliaran itu wajib upgrade naik kelas. Petaninya wajib pakai drone. Begitupun yang dilakukan oleh negara Cina guys. Penduduknya juga miliaran nih. So nggak usah heran kalau Cina hari ini itu mempopulerkan penggunaan drone di negaranya sendiri dan di luar negerinya. Nah hari ini di negaranya sendiri Cina pakai lebih dari 3 juta drone loh. Ini drone resmi yang terdaftar di Kementerian Cina. Dan dari 3 juta drone itu, hampir 300.000 itu adalah drone pertanian spesifik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Cina itu sekarang lagi mengembangkan industri drone tanah air mereka. Di akhir 2025, mereka punya lebih dari 3 juta drone yang terdaftar. Ini peningkatan 50% lebih banyak dibandingkan sebelumnya di tahun 2024. Artinya penggunaan drone di Cina bukan berkurang, tetapi justru bertumbuh tinggi meningkat pesat. Bahkan perusahaan e-commerce besar di Cina yang namanya Meituan, itu udah mulai pakai drone buat delivery barang-barang pesanan di e-commerce-nya mereka. Jadi lu bayangin aja di tahun lalu aja mereka udah ngirim lebih dari 740.000 paket di Shenzhen, di Shanghai, di Dubai pakai drone guys. Gila nggak? Mereka pakai drone ini buat kirim makanan, kirim obat-obatan, bahkan banyak ya kirim-kirim paket standar lah kayak kirim handphone, kirim baju ke orang-orang yang belanja di e-commerce-nya mereka guys. Makanya lu gak usah heran ya kalau hari ini Cina itu bisa menjadi negara nomor 1 yang mendominasi pasar drone di dunia. Ada top 5 company guys di dunia drone hari ini. Top 5. Lu tahu di situ ada siapa? Ada DJI, ada XAG, ada Yamaha, ada Precision Hawk, ada Parrot. Nah dari top 5 perusahaan drone dunia ini, ternyata nomor 1 dan nomor 2-nya XAG sama DJI itu punya Cina guys. Jadi lu bayangkan ya, dari 5 guys, DJI XAG itu dari Cina, Yamaha dari Jepang, Precision dari Amerika Serikat, Parrot dari Paris, dari Perancis. Wah hebat, Cina menduduki 2 kursi dari 5 kursi dunia guys. So gak usah heran kalau Cina itu mendominasi pasar pertanian drone yang ada di dunia ini. 70% market share mereka. Lu bayangin drone-drone agriculture Cina itu ada di 150 negara. Per hari ini mereka udah nge-spray lebih dari 200 juta hektar setiap tahunnya. Jadi suka gak suka ya kalau negara lu mau swasembada pangan ya harus update lah dengan perkembangan zaman guys. Sekarang perkembangan zamannya bukan lagi spray dipikul-pikul terus siram satu-satu. Enggak, sekarang udah pakai drone guys, pakai robot. Gila gak sih? Dan begitu mendunianya ya drone buatan Cina ini di akhir tahun 2024 aja DJI satu perusahaan bisa ekspor lebih dari 400.000 drone ke seluruh dunia guys. Gila loh. Dan ini drone bukan drone sembarang, drone ini adalah drone pertanian. Yang satu drone pertanian harganya bisa ratusan juta guys. Hebat gak? Kali aja 400.000 drone, berapa tuh kuenya DJI? Jadi gak usah heran lah kalau tahun 2024 aja ya Cina itu berhasil mendapatkan total penjualan dari drone setara 3 miliar yuan satu tahun. Ini sekitar 7,5 triliun. Ini penjualan lokal doang, belum termasuk ekspor. Kalau lu hitung total pendapatan mereka di tahun 2024, revenue DJI, perusahaan drone terbesar di dunia yang berasal dari Cina, mereka punya penghasilan sampai 50 miliar yuan. Itu setara 125 triliun guys. Nah 125 triliun lu kira ini duit gede ya? Tapi tidak, karena menurut perhitungan DJI, pasar drone itu bisa tumbuh sampai 956 triliun di tahun 2030. Artinya teman-teman bisa saksikan ya dalam 4 tahun lagi bisnisnya DJI itu bisa tumbuh hampir 9 kali lipat guys. So bisnis drone itu bukan bisnis kecil tapi bisnis ratusan triliun. Hebat ya. Makanya gak usah heran kalau Iran aja sampai sekarang itu masih ngotot mau bangun pabrik drone di Indonesia. Karena mereka udah advance. Negara-negara yang rajin perang ini mau gak mau harus tahu teknologi drone. Ukraina harus tahu, Rusia harus tahu, Iran harus tahu, Cina harus tahu. So Iran kemarin juga udah menawarkan teknologi drone yang paling canggih dan mereka udah ready nih mau bangun pabrik di Indonesia. Bukan buat kebutuhan perang sih, tapi buat kebutuhan damai karena ada begitu banyak fungsi buat drone. Ya tadi ada sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor perkebunan yang bisa tumbuh lebih bagus lagi kalau mereka menggunakan drone. Nah kenapa bisnis drone menarik tadi ya gue udah bilang ya bisnis ini nilainya ratusan triliun bahkan ribuan triliun. Ya lu bayangkan lah Indonesia lah seandainya kita bisa ekspor drone agriculture ya. Satu drone agriculture punya Cina DJI Agras T50 itu harganya $16.000 guys. Nah kalau seandainya Indonesia bisa ekspor 80.000 drone
per tahun, dan kita bisa lakukan itu kalau pemerintah memberikan kesempatan yang besar ya buat mereka ekspansi di dalam negeri dulu lah. Kuenya digedein nih. Sektor pertanian, sektor sawit, pertambangan batu bara mulai pakai drone. Kali $16.000 lah. Mereka mulai pakai drone. Dibuka lah market drone dalam negeri. 80.000 drone. Kali $16.000 harga satu drone. Artinya kue drone Indonesia itu setara 1,28 miliar dolar guys. 1,28 miliar dolar itu kuenya setara 21 triliun. So ini exciting moment. Kecil iya kalau dibandingin dengan Cina, tapi kita bisa masuk ke kue yang lebih besar lagi supaya UMKM drone Indonesia bisa naik level. Jadi perusahaan enterprise, perusahaan besar. Kalau kita bisa dorong bangun ekosistemnya supaya tumbuh lebih besar lagi. So ini apresiasi sebesar-besarnya nih buat Kementerian Pertanian ya yang mau membangkitkan gairah bisnis drone tanah air. Jangan malah dimatikan, jangan malah kita impor dari Cina, janganlah. Kalau bisa pakai produk lokal karena udah banyak yang TKDN-nya itu made in Indonesia. Buatan anak bangsa guys. Nah jadi pertanyaan buat teman-teman semua nih, menurut kalian Indonesia berhasil gak nih sih menyambut baik nih peluang cuan besar ini loh? Soalnya kayak kemarin aja ya orang mau bikin pabrik mobil Finfast di Subang, malah digeruduk sama massa, malah diserang sama ormas, minta jatah preman. Kemarin Elon Musk, SpaceX mau bikin tempat peluncuran roket di Papua, apa yang terjadi? Berhadapan lagi dengan ormas lokal. Gawat coy. Gimana investor mau masuk? Gimana kita bisa jadi negara besar fabrikasi manufacturing drone? Mobil aja gagal. Sampai kemarin tuh Muldoko tuh marah-marah tuh karena pembangunan pabrik BYD di Jawa Barat lagi-lagi diserang sama ormas guys. Gimana nih? Bisa gak sih Indonesia bisa jadi pusat manufacturing yang besar ya buat bisnis drone? Karena bisnis drone ini bisnis ribuan triliun loh. Kalau kita mau fokus dukung industri tanah air kita. Nah buat teman-teman gimana menurut lo? Menurut lo Indonesia bisa gak sih lihat peluang cuan di sini nih? Bisa gak ya kita mengembangkan bisnis drone tanah air kita? Apalagi kalau lo lihat ya, ternyata ini bisnis nilainya ribuan triliun. Kalau market lokal aja dibuka sampai 80.000 drone, kita bisa dapat peredaran duit setara 21 triliun loh setiap tahun. So dari peluang yang begitu besar itu guys, menurut lo Indonesia bisa diuntungkan gak ya? Indonesia bisa bangun gak ya ekosistemnya menjadi lebih menarik lagi? Dan kalau Indonesia bisa serius nih, emiten apa yang bakal diuntungkan? Perusahaan apa nih yang bisa tambah cuan kalau makin banyak pabrik drone di Indonesia bisa produksi skala besar dan bisa produksi sampai ekspor guys. Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah, ini perusahaan apa yang bakal diuntungkan? Dan challenge apa, tantangannya apa? Kalau Indonesia bisnis drone ya mau naik sampai 100 triliun setiap tahunnya. Oke guys, ditunggu ya. Sharing dan pandangan kalian terkait bisnis drone tanah air. Ada kesempatan gak buat kita jadi ekspor besar seperti Cina, Ukraina, dan Iran? Dan tantangannya seperti apa? Segera tulis pandangan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa segera like and subscribe channel Benix. Share video kita sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.